Selamat sore, Sobat Logis sekalian. Jumpa kembali dalam acara kita, Dialogis. Mudah-mudahan kabar Sobat Logis sehat-sehat, baik-baik saja. Dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa menikmati hidup normal kembali. Ya, Sobat Logis, saya sudah bersama dengan 4 orang Sobat Logis yang ada di layar. Nah, dialog kita kali ini masih berkaitan dengan yang kemarin ya, tema yang kemarin sebelum ini. Tentang apa temanya? Saya agak ini ya, bacanya tuh kayak kita apa ya? Penting sih dibahas ya, cuman kayak agak tabu gitu ya temanya, cuman sangat penting sebenarnya. Karena apa? Karena banyak mungkin yang mengalami kan begitu, mungkin ya hampir semua orang mengalami hal ini ya. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu nggak kurang mengalami ya, karena langsung nikah gitu. Tapi kalau kita zaman sekarang ya, kayaknya ada yang mungkin berkali-kali mengalami ya, berkali-kali mengalami hal ini ya. Ada yang mungkin sudah kebas, sudah tidak ada rasa lagi ketika mengalami hal ini, mungkin juga gitu ya. Nanti coba kita tanya juga dengan Sobat Logis yang ada di layar ya, sudah berapa kali mengalami ini juga begitu. Ya, tema kita hari ini adalah putus baik-baik bisa tanda tanya gitu ya. Putus baik-baik bisa tanda tanya. Kok jadi itu ya temanya? Ekspresinya pada ini sih, ekspresinya pada aneh. Kok itu ya. Jadi ada kok temanya itu. Ada yang shock temanya kok ini gitu. Jadi dalam pergumulan, dalam pemilihan tema ya, temanya itu. Jadi tapi saya yakin bahwa Sobat Logis yang ada di layar ini mumpuni untuk tema ini. Ya, cukup berpengalaman untuk tema ini. Ya, jadi mana cewek gue nonton lagi Bang. Ya Allah. Oke. Gak apa-apa. Ya, untuk pacarnya Barman yang nonton, silakan berikan komentar pandangannya, siapa tahu melengkapi pandangan Barman begitu kan. Dan Sobat Logis yang lain, tolong berikan kita komentar juga supaya melengkapi pandangan. Menurut Sobat Logis, ada nggak sih, bisa nggak sih putus baik-baik itu gitu ya? Bisa nggak sih kita putus tuh kayak apa ya, masih kayak teman seperti biasanya begitu? Nggak unfollow, nggak delete kontak misalnya begitu, bisa nggak sih? Oke, kita langsung saja coba bahas ya. Kalau menurut pandangan Sobat Logis yang ada di layar nih, bisa nggak putus baik-baik itu? Ada nggak sih atau bisa nggak sih? Dimulai dari Elin deh. Gimana, Lin? Kenapa gue ya? Karena putus baik-baik. Ya. Bisa lah. Bisa, oke. Bisa. Kalau gue sih bisa. Nggak tahu mantan ya. Oke. Gimana Bang Sondang? Kayak mau ngomong Bang Sondang. Oke, kan? Bang Sondang, silakan. Baik-baik buat gue, bagi gue baik-baik. Iya, bisa lah, bisa. Asal ini aja, asal yakin. Dua-duanya yakin? Kedengeran? Atau salah satunya yang yakin? Dua-duanya ya, yakin atau orang-orang salah satunya aja? Bukan hanya dua-duanya, kayaknya orang sekitar juga mesti yakin itu. Kalau kita putus yakin baik-baik. Apa Bang? Tapi apa yakin esensinya ya? Apa esensinya baik-baik atau enggak? Karena intinya kan putus. Ya, nanti itu kita bahas. Tapi ini ada ini nih, ada sobat logis dari komentar, dia bilang
Ini dari Malang ya, Eva Isgia dari Malang. Jawabannya bisa banget. Bahkan sampai sekarang masih komunikasi sama mantan. Mantap. Waduh. Eva dari Malang. Hati-hati CLBK. Mantap. Nggak apa-apa. Ya. Dia pasti mature banget tuh bang. Maturity banget ya. Dia udah nggak boleh CLBK karena dia udah nikah gitu kan. Kalau belum nikah ya nggak apa-apa CLBK. Oh, ya. Mantap. Ya bisa juga. Mungkin pertanyaan kita sama Eva mungkin setelah berapa tahun ya bisa baik-baik bisa Benar. Oke, sekarang Atal. Menurut Atal bisa nggak Atal? Bisa dong, kenapa enggak? Kenapa nggak? Mantap. Bisa banget. Bisa banget. Oke. Terakhir Barmen. Aku bisa dan tidak. Bisa secara tidak. Kalau dari caranya bisa, tapi kayaknya kalau deep in my heart kayaknya enggak. Kalau untuk Tetap cara ada sih kayaknya bisa. Kalau untuk caranya tuh ya diomongin baik-baik sih bisa, tapi dalam hati ini kayaknya nggak bisa baik-baik. Tenang. Itu aja. Tenang bang. Tenang. Sabar. Tenang bang. Emang nggak bisa Ya. tenang bang. Nggak apa-apa bang. Saya tahu sih yang kerja di bank itu ya barmen ya itu susah memang sama itu baik-baik. Pantas. Jangan dong. Sahabat saya jadi saya tahu kisah cintanya. Ya. Oke. Yang lain juga saya tahu kisah cintanya. Oke. Oke, ini ada sobat logis kita yang di komentar juga, yang di komentar dibilang Sambil begini kopi dari apa ya? Moren Talesia Hutapea. Dia bilang begini, hahaha bisa. Prinsip saya hubungan kasih boleh putus, donasi pelayanan jalan terus. Oke, jadi Mantap Kamoren, mantap. nah, oke, jadi sebagian besar bilang bisa, ada yang bilang sangat bisa, tapi ada yang bilang jauh di lubuk hati sulit. Ini dalam ya. Mungkin di mulut bisa, tapi di hati sulit. Oke. Nah, kalau bisa nih, kalau sekiranya bisa atau sebaik mungkin diusahakan bisa, kira-kira caranya gimana? Ya, cara putus bagaimana yang lebih sedikit sakitnya, lebih sedikit friksi atau konfliknya, caranya gimana? Kita mulai coba dari barmen deh. Kira-kira bagaimana? Cara putus ya, yang kita bahas cara putus ya, bukan cara nembak gitu, cara putus ya. Karena banyak yang setelah putus banyak yang setelah putus tuh bunuh diri ya atau depresi. Saya pernah ya ketemu orang yang kayak orang linglung gitu, diputusin pacarnya. Nah gitu. Jadi kalau jatuh cinta ya baik-baik aja. Cuman kalau putus ini yang kita harap sobat logis kita kita bisa mengarahkan orang yang baru putus untuk tidak terlalu. Kalau aku gini bang, aku ngelihatnya kita tuh seringkali parsial. Maksudnya kenapa? Kadang-kadang kita kalau mau jadian itu kan selalu butuh kesepakatannya. Aku mau jadi pacarku atau enggak. Sedangkan kalau pas terus dijawab iya. Sedangkan pas putus kadang-kadang enggak ada kesepakatan itu bang. Nah waktu jadian kita butuh kesepakatan. Waktu putus kadang-kadang nggak perlu kesepakatan. Kayak aku nggak cocok lagi samamu, kita udahan. Padahal menurutku harusnya tetap ada kesepakatan juga nih. Kalau satu pihak belum mau putus, ya jangan dulu dong gitu. Karena kan nggak fair menurutku, waktu jadian harus sepakat, waktu putus nggak harus sepakat. Kayaknya ya. Jadi caranya adalah menurutku ya sampai ketemu kira-kira apa persoalannya, harus sama-sama sepakat dulu nih. Kalau udah sepakat bahwa ya kita udah nggak cocok, ya baru diomongin baik-baik lah. Aku tidak sepakat kalau putus tuh satu pihak aja, kayak ya kita putus ya aku udah merasa bla 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 bla. Padahal waktu jadian ya butuh kesepakatan kayaknya ya. Oke. Harus ada kesepakatan dari keduanya. Oke, makasih barmen. Kalau Atal gimana menurut Atal? Ada nggak caranya? Iya, kalau aku sama sih sebenarnya. Jadi
gimana ya, sebenarnya kalau mungkin awal-awal ya ketika kita putus itu nggak langsung oh ya kayak biasa aja gitu, enggak, tapi memang butuh waktu untuk kita menerima setiapnya gitu. Tapi emang poin utamanya gini sih, balik lagi ya kalau dari aku sendiri, kita kan pacaran itu memang kayak membangun hubungan gitu, saling mencocokkan kan. Nah, tapi kalau misalkan nih ternyata memang ada sesuatu yang kayaknya tuh kita banyak konflik terus gitu loh. Kayak selalu cekcokan. Nah, dari situ kan kita udah tahu nih, mungkin emang karakter kita itu sulit nih untuk dibangun bersama gitu loh. Dan dari situ kita pun ketika udah memutuskan untuk putus, ya kita menerima gitu loh. Menerima dalam arti, memang kayaknya sulit gitu untuk dilanjutkan gitu. Kita menerima dan kita menyadari memang iya ya, untuk jalan putus ini nantinya bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi gitu loh. Lebih baik dalam arti ya lebih sepadan gitu loh. Jadi harus kayak oke, saya menerima dan dia pun juga menerima gitu. Dan dari situ lama-lama kita akan berusaha menerima juga sih setiap keputusan itu, karena dilihat dari konfliknya pun memang ya sulit lah untuk memang kita gandengan bareng gitu loh. Jadi memang itu jalan yang terbaik juga sih gitu sih. Oke. Oke. Kalau Sondang gimana, Dang? Ya kalau misalkan dibilang cara, ya pasti harus ini ya ngomong baik-baik lah, bisikin gitu kan. Bisikin kita ya gitu. Jadi kayak lebih ke arah komunikasi. Tapi kalau yang tadi Bang Barman sampaikan itu rasanya agak gak fair kalau pengen putus, tapi kalau yang satunya lagi nggak setuju atau belum merasa putus, ya nggak bisa putus itu aja gitu. Nah itu sih kayaknya nggak fair, jadinya jadi sebelah tangan ya nggak sih? Jadi kayak percuma juga buat si A yang masih terus merasa nggak putus tapi jadi berusaha terus gitu. Kayak jadi ya malah lebih memperburuk kondisi ya nggak sih? Karena prinsipnya sama ketika kita nembak pun sebenarnya kan masih satu arah, masih satu doang yang punya gitu. Yang punya perasaan pasti satu duluan. Nah beruntung aja kalau tiba-tiba match gitu. Oh iya, gue juga selama ini ngerasa suka, akhirnya jadian. Tapi kalau enggak kan pasti yang pertama kali ngomong itu ya dia yang perasaannya itu udah muncak duluan gitu, udah ngumpul gitu ya, udah penuh. Nah begitu juga mungkin begitu pengen putus pun rasa tebelnya itu, rasa udah nggak matchnya itu udah makin tinggi, udah full, akhirnya dia ngomong duluan gitu. Sehingga putus itu kan hasil gitu, ngomong putus awal, nah ada prosesnya. Nah proses pas ngomong putus itulah yang mungkin ya mesti baik-baik, ada yang diobrolin, ada ya seperti kayak diskusi waktu nembak juga kan, kenapa sih lo suka gua, kenapa nggak di ABC, pertanyaan-pertanyaan klasik seperti itu yang biasa ditanyain gitu kan. Nah sama juga ketika putus, berinisiasi duluan untuk ngomong, akhirnya ya dijelasin juga kenapa putus, kenapa ini, apa ya mata lu ternyata kecil sebelah, lama-lama jadinya gue nggak suka, kayak gitu-gitu kan bisa jadi kan. Bisa jadi mainnya ya fisik ya susah ya berarti contoh. Kalau saya tangkap dari jawabannya Sondang, ada proses, jangan tiba-tiba gitu ya, ada prosesnya, jangan tiba-tiba langsung putus gitu ya, jangan tiba-tiba bisa bikin begitu bilang kita putus ya, apaan gitu kan ya. Oke. Terakhir, Elin gimana, Lin? Sama sih, setuju dengan prosesnya. Pasti kan kita kalau untuk bilang putus berarti kan sudah melalui beberapa kompromi ya. Misalkan kan kompromi terhadap perbedaan, terus sudah mentok nih, kayaknya nggak bisa nih kompromi lagi. Akhirnya dari situ kan baru mungkin salah satu yang rasa nggak bisa kompromi. Ya benar kata Bang Sondang sih, maksudnya dibicarakan gitu, biasanya sih aku ngelis gitu, maksudnya ngelis kira-kira apa sih hal yang udah terjadi yang itu tuh tempat nimbulin konflik gitu. Terus kayak masih inget nggak yang waktu ini, masih inget nggak, bukannya ini sih, bukannya mengungkit ya, tapi kayak ini lagi nih, remind lagi, ini loh yang pernah jadi konflik kita dan itu belum selesai sampai sekarang, misalkan udah 1 tahun nih belum selesai gitu. Nah baru nanti kesepakatan sih, misalkan
kira-kira bagaimana dengan kondisi seperti ini, perbedaan kita begini, masih bisa nggak sih kita jalan gitu? Apakah kita masih mau mengkompromikan hal tersebut gitu? Misalkan kayak si A ini orangnya bersih banget, sedangkan si B ini jorok banget misalkan gitu. Ini kan bisa jadi konflik kan sebenarnya. Ya udah mau dikompromi atau enggak, atau ada jalan tengahnya kayak gitu. Sebenarnya kalau masih ada jalan tengah sih coba dilanjutkan. Cuma kalau udah mentok, ya udah berarti putus. Tapi sebenarnya setuju juga sih tadi yang Bang Barmen bilang, harusnya sih sebenarnya ada kesepakatan gitu. Jadi supaya salah satu pihak juga nggak merasa tersakiti juga gitu. Tapi memang namanya putus pasti sakit sih ya. Maksudnya biar sakitnya itu seadil mungkin lah gitu. Memang dirasakan sama kedua belah pihak. Jangan yang satu kayak merasa happy banget putus, yang satu merasa sedih banget gitu. Ya diobrolin sih pasti gitu. Kenapa Bang Sondang? ada ya putus yang satu happy banget, yang satu sedih, nggak ada. Ada juga. Bang, ada Bang. Ada banget. Happy banget. Ada. Oh ya, gue pernah. Ya kalau toxic, kalau orangnya toxic kan ya happy kan lepas dari orang seperti itu misal gitu. Oh iya, gue pernah. Oke. Gitu, Bang. Pertanyaan selanjutnya, siapa di antara kalian yang putusnya happy? Oh enggak ya gitu. terlalu Enggak lah, enggak. Oke, pertanyaannya begini. Ada nggak sih alasan yang salah gitu untuk putus begitu sehingga membuat orang ada yang tersakiti dengan yang lain gitu, alasan yang salah untuk putus atau ya memutuskan atau untuk putus begitu. Misalnya kan ada yang bilang aku diputusin pacarku, cewekku. Kenapa? Karena katanya aku terlalu baik begitu misalnya gitu kan. Alasannya kan terlalu baik itu gimana menerimanya begitu. Lalu kemudian dia masuk penjara. Waktu ditanya kenapa kamu masuk penjara? Karena aku terlalu baik jadi aku jahat aja misalnya gitu kan. Nah menurut sobat logis nih yang ada di layar nih, ada nggak dikit lagi lucu tuh Bang, dikit lagi lucu. Oke. Dikit lagi ya. Punchline-nya kurang ya? Iya kurang. Ada nggak alasan putus yang kayaknya janganlah, bukan itu alasan yang tepat. Bosen. Ini belum boleh. Karena alasan Ya, bosen. alasan. Bosen. Pada Betul, bosan. Jadi Ini gue udah juga pernah dijauhi orang, tapi itu bukan alasan putus. Satu-satu. Ini Atal sama Elin kayaknya pengalamannya ada nih. Oh iya, Atal dulu, Kenapa Atal. bosen nggak boleh jadi alasan? Enggak, itu bukan alasan aku kemarin. Kenapa? Ya, itu Iya, alasan. enggak. Kenapa bosen nggak boleh jadi alasan? Nggak baik jadi alasan? Kenapa? Karena namanya menjalin hubungan itu gimana ya? Aku bingung sih kenapa bosan itu nggak boleh. Cuman kan Pacarannya bosan apalagi nikah ya. iya, nah itu dia. Itu namanya kita mau pacaran itu nantinya kita menikah berapa tahun hidup kita aja sama dia kan. Gitu. Kok masih pacaran aja mungkin ya baru 10 tahun aja kita udah ngerasa bosan, apalagi nanti nikah udah 50 tahun anniversary gitu. Gitu Mulai sih. ketemu dia, Iya. ketemu dia gitu ya. Betul. Bukan alasan sih. Halo Elin, apa Lin? Sama, bosan. Ya itu nggak boleh jadi alasan. Terus apa ya? Nyaman sama yang lain. Nggak tahu sih apakah mungkin ada orang yang jujur ya kalau udah nyaman sama yang lain kayak gue nemuin yang baru. Nggak tahu sih apakah ada yang kayak gitu. Ya, itu juga nggak- pernah ya. itu parah sih. Dok, ini sih udah master sih itu. Ada banyak, cuman Ada. diam aja kita aja Iya. yang tahu gitu. Ada banyak ya. Ada. Mungkin Ada. apa namanya, kamu terlalu baik karena aku nemuin yang lebih baik. Bisa jadi kamu kan, terlalu ya? baik jadinya. Kamu terlalu baik jadinya aku bosan. Nggak menantang. Gabung. Nah biasanya cowok-cowok nih yang sering bosan. Oke, Sondang, ada nggak Andang alasan yang nggak Apa, bagus Bang? untuk alasan harusnya nggak bisa nih jadi alasan untuk putus atau nggak bagus nggak baik jadi alasan putus apa? Sebenarnya Bang, kalau kita lihat alasan dari kata alasannya dulu, alasannya itu alasan yang positif
yang sebenarnya atau alasan gitu. Kalau yang alasan aja ini nih yang kayaknya perlu dicurigai gitu. Tentu kan kalau putus kan ada alasan kan, ada penyebab ya kan. Tapi kalau alasan, nah ini repot ini. Mau gimana pun juga nggak bisa dipungkiri, pasti ya dia akan berusaha untuk putus. Jadi yang terselubung inilah yang akhirnya baru bisa diketahui ya setelah berjalannya waktu lah, karena hanya waktu yang bisa menyingkapkan tabir nggak. Begitulah Bang. Baiklah. Iya. Kira-kira begitu guys. Dikit lagi Bang, dikit lagi kebuka. Jadi beda ya antara alasan dengan alasan. Gitu ya, beda ya. Alasan. Oke. Alasan sama alasan. Alasan dan penyebab. Oke. Ya. Barman. Gimana, Bro? Kalau aku kayaknya banyak alasan, cuman yang paling nggak make sense sih menurutku alasan bahwa ada orang lain gitu. Itu menurutku paling nggak make sense, karena berarti sebelum itu udah terjadi pengkhianatan kan sebenarnya, kayaknya ya. Kalau udah bawa-bawa mungkin ada banyak alasan kan, misalnya tarik tulang gitu kalau orang Batak, satu marga dan lain sebagainya. Cuma alasan bahwa ada orang lain itu menurutku tidak baik secara etika dan moral kayak. Tapi nggak apa-apa loh sebenarnya menurutku ya, karena sejatinya kan pacaran itu memang memilah, dan manusia itu selalu berusaha cari yang terbaik. Jadi apa salahnya kalau ada orang lain yang lebih baik? Berarti dia udah kenal dong. Kenapa bisa tahu lebih baik? Ya kira-kira begitu pancingannya. Oke. Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi apa alasan pasangan itu memang harus putus karena alasan itu ya? Misalnya, apakah kalau yang satu selingkuh itu memang ini alasan yang sangat tepat untuk saya memutuskan dia karena dia selingkuh gitu? Ini alasan yang benar. Alasan yang memang kita harus putus karena kamu sudah selingkuh, misalnya gitu. Nah, menurut sobat logis yang ada di layar nih, orang putus tuh apa alasan yang tepat, yang bisa masuk akal untuk jadi alasan putus, misalnya. Nah, dalam contoh kasus misalnya yang Barman tadi bilang, salah satunya selingkuh, yang diselingkuhin berhak nggak untuk berkata kita putus aja, kamu sudah nggak setia? Bagaimana? Atau berhak kalau memang ada pihak ketiga ya itu berhak sih. Sebenarnya balik lagi ke pemakluman masing-masing sih Bang. Jadi kan maksudnya gini loh, ada orang yang mungkin dia sekali dua kali melakukan kesalahan, oh ya masih bisa maklum gitu. Nah mungkin ada orang juga nih yang dia diselingkuhin, dia masih bisa memaafkan orang itu gitu loh. Cuma kan balik lagi sampai mana sih titik kesabarannya orang ini gitu loh, sampai titik mana dia mau memaklumi dan dia masih mau berharap lagi nih, oh kedepannya orang ini bisa lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalkan sampai titik orang, misalkan pasangan kita melakukan kesalahan terus kita udah nggak bisa, ini udah melewati udah nggak bisa lagi nih melewati kompromi saya gitu, ya berarti kan nggak bisa lagi gitu loh, istilahnya udah habis gitu, berarti nggak siap lagi untuk berproses lagi nih dalam hubungan kita gitu sih. Oke, jadi tergantung orangnya masih mau memaafkan atau tidak, frekuensinya. Oke. Kalau ya Sondang silakan. Iya, kalau itu selagi kalau aku sebenarnya selagi dia jujur ya. Jadi kalau dia pun ngaku ada yang lebih baik dari diriku, diri saya ini, jadi ya nggak apa-apa tuh, gitu kan ya, nggak apa-apa, silakan, itu hak dia untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi ya kalau yang penting sih jujur sih kalau buat saya ya. Jadi kayak apapun itu, kalau
kan masih pacaran, kecuali udah menikah beda gitu kan. Kalau pacaran apapun gitu, kayak dia bilang muka lu tuh kayaknya lebih ke hitam-hitaman ya sekarang ya kayak gitu. Nah kayaknya gue nggak mau lagi deh kayak gitu. Oke, atau enggak kayaknya lu mulai lama-lama lawakannya makin lawas ya, makin gak jelas ya. Kayaknya udahan deh. Itu boleh silakan. Kok yang penting kalau bagiku sih ya kejujuran itu gitu. Itu sih. Jadi jadi boleh kita bilang sama pasangan kita begini misalnya gitu ya. Jadi boleh kita bilang sama pasangan kita dalam hal ini pacaran masih ya belum menikah. Kalau kamu merasa sudah tidak nyaman sama aku, kalau kamu merasa ada yang lebih baik dari aku, kamu ngomong ya. Kira-kira gitu ya Ndang ya. Iya, sok aku silakan ngomong gitu. Elin. Yap. Gimana Lin? Ada nggak alasan atau kalau kata bahasanya Atal tadi kesalahan yang ya ini sangat sangat logis lah untuk kita putus begitu. Untuk putus. Ada nggak? Setuju kata Atal tadi sih, tergantung, kalau aku tergantung frekuensi. Misalkan aku nggak suka orang yang kasar, maksudnya kasar verbal maupun fisik ya. Terus dia ngelakuin nih misalkan. Kalau satu kali ya udah aku terima. Sambil aku bilangin, aku misalkan gini, aku punya pengalaman gini. Jadi aku nggak mau punya pasangan yang kasar secara verbal maupun fisik gitu. Ya setelah mungkin beberapa kali barulah itu udah, ya itu sih tergantung frekuensi. Ada satu titik kalau dia benar-benar nggak bisa berubah, memang dia kayak gitu, ya berarti udah nggak bisa gitu. Selingkuh juga sih, misalkan kalau masih sekali dua kali ya udahlah gitu. Kayak ya mungkin cuma jalan sama cewek misal gitu. Ya udah. Sekali dua kali. maksudnya nggak langsung aku putusin, karena kan misalkan pacaran udah lama gitu ya. Ya sekali dua kali ya udahlah gitu. Jadi masih ditanya dulu alasannya kenapa sih lu tuh kenapa sih kamu mencari orang lain gitu, misalkan kenapa sih kok jalan sama yang lain, kenapa misalkan chatnya sama yang lain, maksudnya chat intensif ya, yang sebenarnya nggak ada keperluan gitu. Nanya dulu lah pasti kenapa. Kalau dia mengakui kesalahannya dan tidak berubah sih, dan berubah itu nggak apa-apa. Tapi kalau berulang kali nggak boleh. Udah berarti udah mentok nih, kesabarannya udah oke sampai sini batasnya. Karena kan toh udah tahu itu nggak boleh kayak gitu. Tergantung frekuensi. Enak ya jadi pacar Elin ya. Idaman banget. Lu selingkuh maksudnya? Selingkuh aku bang. Ada kesempatan 2 kali bang. Ada kesempatan 2 kali. 2 kali absen. Bukan begitu maksudnya. Salah nih gue nih. Nggak bercanda. Oke. Barman. Kalau aku tergantung prinsip bang. Mungkin mirip-mirip sama yang dibilang Elin. Aku merasa begini bahwa setiap orang tuh pasti berbeda ya. Setiap orang tuh pasti berbeda. Nggak mungkin. Bahkan kembar identik pun sebenarnya berbeda. Nah, aku merasa setiap orang perlu memilah-milah yang mana yang jadi prinsip primer hidupnya dan mana yang jadi prinsip sekunder. Nah, kalau dia udah memilah-milah itu, nah apapun yang udah menyentuh ke arah itu, misalnya aku bicara soal selingkuh atau bisa yang mirip-mirip kayak gitu, aku menurutku itu primer dan itu tidak bisa dilanggar. Nah, cuman kadang-kadang orang jadikan alasan sekunder kayak perbedaan-perbedaan yang tipis-tipis, karena yang aku tahu proses pengenalan tuh jangka panjang, bahkan sampai menikah pun kayaknya masih proses pengenalan gitu. Jadi perbedaan sekunder tuh akan terus ketemu. Nah, cuman kalau dia udah menyentuh alasan-alasan primer, menurutku memang harus udahan. Misalnya kayak tadi kita bilang soal kekerasan. Misalnya dia keras secara fisik, verbal. Kalau aku bilangnya cheating dan lain sebagainya, itu menurutku ya itu udah harusnya sih udah gitu. Bahkan 1 kali kayaknya udahlah, karena prinsipku gini, kalau dia bisa melakukan 1 kali, ya dia akan melakukan itu 2 kali. Gitu, menurut prinsipku ya. Nggak tahu kalau yang lain sih mungkin beda-beda gitu. Oke. Jadi masalah selingkuh, kekerasan, baik verbal maupun fisik itu udah sangat penting untuk dipertimbangkan ya alasan. Oke, walaupun tadi Atal Elin bilang ya, oh ya,
kejujuran, ya apa? Jadi alasan juga, ya kalau itu alasan yang jujur, ya itu bisa diterima, kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi tadi yang juga menarik bahwa Atal dan Elin bilang beri kesempatan gitu untuk bisa memperbaiki. Kalau bisa, kenapa enggak dikasih kesempatan? Kira-kira begitu. Oke. Nah sekarang ini dengan kehidupan selanjutnya, kira-kira begitu ya. Dengan kehidupan selanjutnya, bagaimana kira-kira kita bisa menjalani kehidupan setelah putus ini dengan baik? Maksudnya bisa move on. Tadi kan kita udah bahas bahwa pasti sedih, di dalam hati pasti ini. Kira-kira bagaimana kita bisa move on dengan baik? Mungkin bukan hanya dengan cepat, ya, tapi dengan baik. Karena cepat ya belum tentu juga benar kan, kira-kira begitu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak di masa lalu, kira-kira begitu. Boleh dari Atal dulu, boleh? Mana ya? Kalau dari pengalamanku sih ya, untuk mau benar itu, pertama kan emang ketika putus kita juga udah saling menerima ya. Maksudnya kalaupun emang kita nggak terima kan, berarti kan tetap pasti ada selek-seleknya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah putus baik-baik, kita udah menyepakati, kan berarti kita udah menerima gitu semua keputusannya gitu. Jadi move on-nya ya pertama kita fokus aja sama kehidupan, maksudnya selain ini gitu loh. Maksudnya kan kita hidup itu kan bukan, maksudnya sekarang ya, anggapan kita udah putus. Ya berarti kan fokus kita bisa aja gitu loh. Oh kita fokus dalam bekerja gitu. Jadi emang fokus dalam kegiatan yang lain gitu, yang emang sekarang kita sedang jalani. Jadi nggak memikirkan kayak apa ya, hubungan yang sebelumnya gitu kan udah lewat juga gitu kan. Ya buat apa kita fokus sama hal itu gitu loh. Jadi ya fokuslah dengan kegiatan yang lain. Dan ya tentunya memang sih kayak komunitas temen itu juga penting sih menurutku ya. Itu memang menopang gitu. Terus kayak spiritual tuh juga udah pasti. Dan ya dari keluarga sih kalau aku ya, kayak keluarga emang support juga gitu sih. Jadi fokuslah dengan kegiatan apa yang di depan, bukan memfokusi kegiatan yang udah lewat di belakang gitu sih. Oke. Kalau yang kayaknya pengalaman putusnya lumayan nih, gimana? Kalau kita sedih ketika putus, kira-kira ada cara-cara nggak untuk ya bisa langsung, bukan langsung, tapi maksudnya ya bisa pulih dengan baik lah. Sondang, gimana Dang? Cari pacar lagi. Luar biasa loh. Kan udah selesai gitu toh ya. Udah boleh gitu kan. Udah boleh, udah selesai. Udah bebas gitu ya. Udah bebas. Oke. Itu teorinya sih. Kenyataannya sih nggak gitu, Bang. Ya biasanya sih kalau kayak gitu ya udah lanjutin aja. Maksudnya lakukan aktivitas seperti biasa. Habis mau gimana kalau kita bilang nggak ingat, nggak mungkin karena ada masuk memori kita. Terus pas lagi sendiri mungkin juga tiba-tiba ketemu ada satu kayaknya pernah nih begitu. Jadi kayak mungkin bisa keingat secara nggak sengaja gitu kan. Tapi ya cara paling meminimalisirnya sampai akhirnya benar-benar kayak nggak ngerasa lagi gitu ya, nggak ngerasa sakit lagi. Ya itu ya. Itulah saja. Kenapa? Ya silakan Dang. Ya masih kedengeran. Masih tadi kan. Enggak ya, jadi ya menurutku sih ya lebih baik ya lakukan saja aktivitas seperti biasa dan anggap memang bukan anggap ya memang itu kenyataannya, mau gimana lagi gitu kan. Terima dulu kalau memang kita udah nggak bisa bersama-sama seperti yang dulu lagi. Cara Okay. naluri atau cara ini nggak usah lagi cari yang lain. Jangan nangis, Bang.
Mulai lagi dari nol ya. Mulai dari nol ya. Oke. Kalau putus ingat Pertamina ya, ingat Pertamina. Mulai dari nol ya. Oke, baik. Oke. Gitu, Pak. Sip. Mantap, Sodang. Elin, kalau Elin gimana, Lin? Kalau aku kalau putus move on-nya gimana ya? Sama lah kayak balik ke aktivitas biasa. Banyakin teman sih, maksudnya banyakin teman. Tapi kalau aku sih bukan tipe yang langsung nyari ya, maksudnya kayak langsung, oh di mana ya gue bisa mencari pengganti gitu enggak sih? Iya. Maksudnya mencari teman Cewek sama dalam cowok arti, ada beda. kenapa kok? Kenapa? Kayaknya kalau cewek nggak langsung cari gitu Iya, ya Kak ya. kita dicari ya, kita dicari soalnya. Kita menikmati dulu kayaknya proses ini. Iya. Fine nih. Kalau cewek kayaknya lebih menikmati di awal prosesnya. Iya, jadi kayak Jadi- setelah itu ya udah, maksudnya sebenarnya sih kayak santai dulu sih. Santai dulu aja, Jadi maksudnya deh- kayak you know? Iya. Lanjutin. Oh iya. Ya terus perbanyak teman, maksudnya teman cewek ataupun cowok ya, gitu. Maksudnya misalkan tadinya kita waktunya misalkan nih weekend itu pasti sama dia, berarti kan Sabtu Minggu kita kosong nih, ya udah kegiatan yang lain gitu. Atau persiapan untuk nextnya, maksudnya kayak misalkan kita ingin lebih dihargai, maksudnya ingin mendapatkan pasangan yang lebih, berarti kan kita harus memperbaiki diri kan. Ya mungkin belajar skill baru, les apa kayak gitu sih. Jadi kayak untuk lu modalnya tuh ada untuk mencari yang untuk dilirik sama yang lain yang lebih baik. Gitulah kira-kira. Kalau semua wanita seperti Elin dan juga Atal, ini tips buat pria, jangan cari yang baru putus. Mereka sedang menutup diri. Jangan cari yang baru putus sih, bener sakit hati. Kalau semua wanita seperti Elin dan seperti Atal ya. Tapi kan kadang juga ya cowok nyari yang baru putus untuk kadang-kadang terbuka jalan. Kalau baru putus kan kayaknya butuh perhatian gitu-gitu. Ya, mungkin semua wanita nggak seperti Elin dan Atal gitu ya. Ada juga yang langsung makanya membuka diri. pacaran itu bukan untuk nyari perhatian, untuk memberi perhatian dong. Jangan untuk nyari perhatian. Masuk. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya boleh nggak sih langsung membuka diri itu gitu? Baik nggak langsung baru putus langsung membuka hati untuk yang lain itu gimana? Boleh? Barman, gimana men? Sah-sah aja atau gimana? I think it's a bad idea if we use other people to forget someone, Bang. Menurutku adalah sesuatu yang nggak baik gitu menggunakan orang lain. Itu kan kayaknya dalam upaya untuk bisa cepat lupa ya gitu. Aku rasa perlu pulih dulu sih. Gitu. Aku butuh waktu untuk pulih. Baru buka gitu. Kalau baru putus tiba-tiba buka, kayaknya no. Takutnya pelarian gitu ya men ya? Iya, karena itu sangat mungkin buat di samping nyakitin diri sendiri, nyakitin orang lain juga kayaknya. Oke. Kalau Atal gimana Tal? Boleh nggak Tal? Langsung buka hati buat orang lain. Sebenarnya sih nggak tahu ya, maksudnya kalau dari aku sendiri kayak beristirahat dulu sih ya, kayak butuh waktu. Emang gini sih, kita habis kayak menjalani hubungan sama orang, terus kita punya konflik gitu kan, terus kita dapat hasil nih gitu ya, berarti kalau dari aku sendiri sih betternya butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk refleksi diri lagi gitu loh. Jadi hal apa aja sih yang mesti kayak kita perbaikin gitu loh dari diri kita itu, apa yang bisa diperbaiki bisa lebih baik lagi. Dan kayak tadi kayak kata Kak Elin ya, kita juga berusaha
ya mempersiapkan diri lagi lah, lebih baik lagi gitu sih. Nggak mencari sih sebenarnya. Cuman ya mungkin kalau cewek sih lebih ini ya, istirahat dulu gitu, nggak langsung mau gitu mungkin ya. Tapi nggak semua cewek sih. Gitu. Cowok ada. Oke. Oh, cowok ada. Oh. Nah, Cowok ada. Iya. Hmm. Kalau Sondang gimana, Dang? Kayaknya ini sah-sah aja nih Sondang nih. Iya, kalau ngerasanya apa salahnya ya gitu, maksudnya kan ini secara logis aja, maksud menurut ini logisku ya, maksudnya gini, ketika putus berarti kan ada hati yang terluka, hati yang berantakan dan segala macam. Tentu butuh orang lain yang menakutkan, butuh orang lain yang membalut luka kembali gitu ya. Nah paling jadi pertanyaannya itu malah jadi PR-nya itu buat si orangnya itu, kemungkinan dia harus kerja keras itu untuk lakukan perbaikan itu gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau yang putusnya kita mau membuka diri, ya harus membuka diri, jangan sampai malah menutup diri dan akhirnya merasa mungkin dari sisi menutup dirinya itu malah ngerasa makin down, bisa juga kan itu makin down. Kan kalau memang ada yang bisa langsung evaluasi diri, aku nggak baik gini harus gini, itu ada. Tapi kan ada juga yang malah ngerasa makin dalam, malah ngerasa makin gak berguna, makin ngerasa tidak cocok dengan orang lain. Kayaknya ya muka kayak begini putusin gue, apalagi gue mengharapkan yang lebih baik lagi, kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Akhirnya membuka diri sih menurutku sih fine-fine aja, cuman memang perlu mempertimbangkan efeknya. Biasanya efeknya itu ya ke orang lain gitu. Mungkin kita senang-senang aja, kita nggak sadar kalau kita sedang melampiaskan gitu. Orang lain yang jadi imbasnya. Tapi mungkin berjalannya waktu bisa juga jadi makin kan gitu. Iya, balik lagi sih, nggak semua orang sama. Oke, berarti kalau itu hasilnya lebih baik untuk langsung membuka diri, ya kenapa enggak, kira-kira gitu ya, Dang ya? Kenapa enggak? Iya dong. Lin, gimana Lin? Ya sebenarnya sah-sah aja sih ya, cuma kalau aku pribadi karena aku nggak bisa sebenarnya sih, lebih tepatnya kayak nggak bisa juga gitu. Kalau ada orang yang seperti itu tiba-tiba langsung punya pacar, apalagi langsung punya pacar ya, itu kayak lu bukannya baru kemarin putus ya gitu. Jadi kayak bertanya-tanya, maksudnya emang segitu mudahnya ya, maksudnya berpindah ke lain hati kayak gitu. Maksudnya bukan berpindah ke lain hati sih, kan udah selesai. Tapi kayak sebenarnya masih bertanya-tanya aja sih, kok bisa orang berpindah secepat itu kayak gitu. Karena aku pribadi nggak kayak gitu, nggak bisa gitu. Sebenarnya lebih nggak bisa. Tuh. Tapi ya terserah orang, balik lagi alasannya apa. Ya, ini ada Eva Isgia lagi nih dari Malang ya. Dia bilang, buka hati untuk hal baru dan tidak mengingat mantan sama kenangannya. Wah. Jangan ingat-ingat mantan dan kenangannya. Berarti seandainya bisa segampang itu sih Bang, masalahnya kan nggak segampang itu Bang. Iya, lewat misalkan lewat tempat makan yang biasa bareng aja kan kayak yo waktu itu. Iya. Jadi baper. Baper lagi. kita Seandainya sih segampang itu, everything is okay Bang. Nggak akan ada lagu-lagu patah hati, nggak akan ada lagu-lagu cinta gitu. Iya benar. Iya. Tapi kalau dari segi etika, dari segi etika ya, misalnya langsung delete kontak, langsung putus hubungan lah, semua diblok lah, begitu kira-kira itu ya etis nggak sih? Maksudnya baik buat orang itu juga nggak kalau kita langsung tiba-tiba begitu misalnya? Kalau dari aku ya Bang, menurutku masing-masing orang punya ketahanan yang berbeda-beda. Menurutku setiap orang punya ketahanan yang berbeda-beda. Ada yang bisa tahan aja gitu, say hi dan lain sebagainya, bahkan tetap lihat-lihatan story, tetap temenan di Facebook, temenan di Instagram. Tapi persoalannya nggak semua orang sih setahan itu. Jadi mungkin kalau itu dalam rangka untuk supaya pulih, bagiku nggak masalah.
Karena ya kalau kita bilang gini, kalau main blok-blok itu childish, kalau bisa bertahan itu mature, bagiku nggak juga gitu. Justru karena dia mature, dia tahu apa yang terbaik buat dirinya, ya dia akan melakukan apapun yang terbaik buat dirinya, kayaknya begitu. That's why nggak masalah kalau itu dalam rangka supaya pulih. Itu kali. Kalau teman yang lain, Iya, teman yang lain, sobat logisnya. Kalau aku sih bang, terasa bahwa kalau aku pribadi sih nggak delete sih. Gitu, tapi malah di delete kayaknya. Karena masih jadi kayak penyebabnya di sini gitu. Jadi kayak lebih ke arah ini sih apa? Masih jalin obrolan, kalau diajak ngobrol ya ngobrol, tapi nggak memulai gitu, nggak memulai obrolan juga. Tapi kalau dia mau ngajak ngobrol, mau ceritain tentang pacarnya lagi gitu, boleh aja, silakan gitu ya. Ya ceritain aja gitu. Paling gomelin. Ceritain aja. Ceritain aja kalau memang tega mah, ceritain aja kalau tega ya. Cerita aja, anggap aja nggak ada. Oke nih, Tapi kalau emang cerita ya bisa aja. Dari teman-teman yang wanita nih, gimana? Atau Sah-sah aja ya, delete kontak apa gitu. Ya, aku sih setuju sama yang Kak Barmen yang ngomong. Memang setiap orang itu kan punya ya tadi benar ketahanannya masing-masing. Kayak orang sakit ya di rumah sakit, kan dosisnya beda-beda gitu. Ya kita nggak bisa memaksakan orang harus delete harus gini gitu. Tapi kalau menurut pribadiku sendiri, kalau aku bukan tipikal yang ngedelete gitu. Ya aku tetap friendan aja, terus tetap maksudnya tapi ya kayak tadi balik lagi kita nggak memulai kayak ngechat gitu loh, maksudnya ngechat dalam arti nggak memulai inisiatif gitu loh, inisiatif untuk saling tanya apa yang kayak terlalu privacy gitu. Tapi kalau kita masih berteman gitu, mungkin kan kayak kadang scope kita temenannya sama gitu ya. Nah kalau itu sih berteman kayak gitu menurutku awal-awal mungkin masih agak susah gitu. Kalau ketemu pasti ada kayak masih rasa kayak inilah gitu, masih sakit apa gimana gitu. Tapi balik lagi tuh waktu juga gitu ya. Cuman bukan berarti kayak gue nggak mau saya nggak mau temenan sama dia gitu, enggak juga. Tapi ya kenyataannya setiap orang yang putus emang sakit gitu kan. Ya jadinya tetap biasa aja. Kalau dari saya sendiri sih nggak ada blok-blokan gimana sih gitu. Tapi juga nggak memulai inisiatif untuk menanyakan soal pribadi lagi gitu sih. Paling bikin blog ya. Nggak bikin blog ya. Nggak bikin blog spot gitu, nggak Bikin blog blog. juga. Iya bang, ya. Elin gimana Elin? Kalau aku bukan tipe yang ngeblok juga, nggak delete. Bahkan berapa tahun putus masih ada chatnya. Jadi kadang kalau lihat sampai bawah itu kayak masih, sumpah itu masih ada dari pertama jadian. Enggak deh, waktu itu belum ada ini. Masih ada. Terus kayak gue tuh suka iseng kayak tiba-tiba lihatnya dulu kayak gini ya ternyata gitu. Korek terus. Dan terutama sosial media ya. Karena kan temenannya circle-nya tuh besar banget, maksudnya sama, irisannya tuh sama, banyak kenal. Jadi kalau aku memilih untuk nggak unfriend gitu-gitu, nggak unfollow, tetap aja. Walaupun aku yang di unfollow sih, cuma nggak apa-apa. Tapi aku bukan tipe yang kayak gitu. Maksudnya karena kan malu ya. Maksudnya malu. Kita punya teman banyak gitu. Kalau dilihat orang kan misalkan nggak follow-followan kayak lucu aja gitu. Itu bagiku ya, karena ya sebenarnya kalau misalkan lihat story dia sih masih ingat, cuma menurut aku masih tahan dengan itu sih. Bukan berarti ini ya, tapi kayak ya masih bisa lah. Cuma aku lebih pengen menjaga apa? Foto bareng hilang nggak? Enggak, di Facebook masih ada. Nah, ketahuan di Facebook gue. Temen gue hari ini barusan bilang, Lin, masih ada foto ya? Iya, emang kenapa? Gitu. Jadi kayak emang lu belum move on ya, emang itu menandakan belum move on. Maksudnya kayak aku sih merasa dia kan bagian dari masa laluku yang nggak mungkin aku hilangin kan. Jadi santai aja sih. Tapi kayaknya validasinya harusnya foto Instagram sih. Kalau Facebook nggak valid lagi sih, susah nyarinya. Nah, kalau Instagram ya, foto Instagram iya ya. sih.
Kalau Instagram aku lebih kayak nggak enak kalau suatu saat dia punya pacar gitu aja sih. Kalau Facebook Ya, nggak bisa benar-benar. kelihatan kan ya gitu. Kalau Facebook karena males nyarinya aja ke bawah-bawah itu udah lama males. Ya, kayaknya masih ada di atas juga deh. Pokoknya kemarin baru hari ini temen aku bilang, Len, lo masih ada ya foto sama itu gitu. Ya, oh iya masih kayaknya nggak pernah delete. Buang waktu juga delete ngapain ya? Wih, mantap. Kalau Instagram baru ya. Kalau Instagram, Iya, sebenarnya iya. tapi aku Instagram ya bahkan aku simpen doang loh. Oh, kalau aku nggak Belum aku delete. benar. Belum aku delete. Itu baik-baik aja. Disimpan gitu baik-baik aja tuh. Baik. Soalnya gini mikirnya ya, lah kalau suatu saat balik kan malu gue udah nge-delete. Kalau suatu saat, tapi kan Jadi tuh ada, jadi tuh kali ada harapan untuk tapi kamu gini, nggak kembali. gini, kan karena gue belum punya pacar lagi. Kalau udah punya pacar lagi baru fix hapus gitu. Karena kan menghargai Jadi ada pasangan. Itu ada harapan lagi Betul, untuk betul, kedepannya ya kak. Enggak juga sih. Maksudnya kalau udah punya pasangan, pasti kan kita harus ngejaga pasangan kan. Gitu. Lebih ke sana sih. Selama masih sendiri ya kenapa gue harus hapus gitu. Hapus ya. Betul. Sepakat. Gitu. Gue hapus. Kalau ini Lin, kalau barang-barang dari mantan masih ada nggak? Masih. Oke. Bahkan terakhir kami bahkan Foto aja terakhir masih, dulu Bang, tuh apalagi Bang. dulu tuh dia tuh tipenya gini, Bang. Ini jadi curhat. Ya dulu tuh dia tuh tipenya suka nitipin barang gitu. Ini ya ini. Semuanya lah. Kayak laptop, tab gitu-gitu kan. Tapi aku nggak minta ya. Maksudnya dia sertifikat tanah nitip. juga. Oh Sertifikat iya, tanah. kalau itu iya lah. Sertifikat tanah, Dia mobil titip harus gitu. balikin. Dia nitip enggak tapi Iya, STNK gitu buku enggak lah hitam. gila kalau yang kayak gitu mah. Tapi akhirnya aku nanya sih, ini kapan Bang mau dibalikin kayak gitu-gitu. Maksudnya aku yang Oke. nanya. Nah itu setahun setelah putus malah dia baru, oh iya boleh ini aja gitu. Maksudnya kayak nggak apa-apa Wah, sih terus dengan itu. diginiin aja ya bang. Kenapa? Digadein aja ya bang, rugi. Iya. Digadein aja. Aku lupa. Ya tapi barang mantan nggak pernah aku buang sih. Dari dulu Oke, kayaknya oke. nggak pernah. Itu mantap. Sip. Mantap. Ini kabar baik buat mantan-mantan Elin. Barang-barang masih ada, aman. Mau foto yang dulu, tinggal minta. Ada. Takutnya bang, itu jadi tools untuk rekonsiliasi bang. Jadi dimanfaatkan untuk rekonsiliasi gitu. Oke. Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan selanjutnya. Pintu rekonsiliasi itu boleh kita terus pelihara atau kapan mesti ditutup atau nggak usah sama sekali, gimana? Maksudnya rekonsiliasi dalam pengertian balikan. Oh. Kalau Elin udah jelas Berat tadi ya, nih. pintunya selama aku masih single terbuka ya kenapa enggak, misalnya gitu. Iya, Benar ya Elin ya, begitu ya? Enggak, tapi harus lebih baik lah. Maksudnya dia harus ingat kenapa dulu putus. Bukan dia sih, maksudnya aku juga gitu. Aku juga so banget ya gitu. Ya aku juga harus ingat kenapa dulu putus. Tapi aku nggak, ya tapi membuka pintu rekonsiliasi asal dia single, aku single. Dan ingat lagi kenapa dulu putus, Nggak mau. apakah sudah ada perbaikan. Bukan pas dia udah punya pacar terus balikan lagi gitu. Menurut Ngana, Diputusin pacarnya terus balikan. enggak lah, enggak. Oke. Kalau Sondang gimana, Ndang? Pintu rekonsiliasi masih perlu dipelihara? Enggak. Nah, kan Kenapa? ini kan putaran balik bang. Kan putaran balik Iya. hilang perboden bang. Dilarang putar balik. Kenapa? Hah? kayaknya sakit hati banget Ya. nih dia nih. Bukan, karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita bicarakan. Jadi kalau udah bilang selesai, makanya aku juga
kalau dia bilang alasannya ada yang lebih baik, silahkan. Tapi ya sudah, kalau sudah ambil nggak ada lagi untuk balik lagi mengulang gitu. Kan manusia Karena berubah, Bang. Loh, cuma beda dong. Ada hal yang bisa diperbaiki, ada yang sudah dilewati. Waktu kan nggak bisa diulang lagi, ya kan? Momen nggak bisa diulang lagi gitu. Jadi ada waktu yang berjalan, ada juga momen yang sudah terlewatkan, dan nggak bisa. Kalau untuk itu nggak bisa gitu. Karena ya makanya apapun alasannya ya sah-sah aja, asal berarti kalau udah lewat berarti udah nggak bisa balik lagi gitu. Mantap. Alright. Jadi kita harus Barman. apa yang kita omong harus kita lakukan. Kalau aku ya kayak aku bilang tadi, putusnya kenapa dulu? Kalau putusnya karena selingkuh sih logika aku, karena ini kan sobat logis ya. Secara logika aku bilang enggak. Tapi aku juga meyakini bahwa manusia itu kayaknya nggak bisa mengontrol perasaannya secara penuh. Makanya aku nggak mau takabur bilang enggak. Tapi logika aku bilangnya nggak akan balikan sama mantan yang kayak misalnya karena selingkuh dan lain-lain. Tapi aku juga nggak mau setakabur itu bilang ya kayaknya perasaan di bawah di luar kontrol kayaknya Bang. Makanya gitulah. Secara logis aku sepakat untuk boleh balikan kecuali dia persoalannya selingkuh gitu. Tapi ya kayak perasaan kayaknya dibawa di luar kekuasaanku untuk mengendalikannya. Mungkin bisa juga kali ya, nggak tahu juga sih. Selingkuh kalau karena ntar ke bawah perasaan kan bisa juga. Ya kan, selingkuh ke bawah perasaan, terlalu asik ngobrol akhirnya selingkuh, ya kan, ke bawah perasaan. Ya aku sih belum pernah ya, cuma nggak berani juga proklaim bahwa aku tidak akan gitu, nggak berani juga proklaim gitu. Iya. Oke, sobat logis sekalian yang masih mau ke komentar, silakan melengkapi jawaban-jawaban kita tadi. Ya, tetapi kalau saya boleh simpulkan tema kita hari ini ya, putus baik-baik bisa. Jawabannya ya bisa, tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa juga gitu ya. Tetapi yang pasti kita perlu memperjuangkan untuk mengakhiri dengan baik supaya tidak ada pihak-pihak yang menjadi korban terlalu jauh di dalamnya ya. Bahkan kalau tadi Barman bilang, ingat waktu jadian kan banyak ngobrol, ada kesepakatan, kenapa nggak putus juga diobrolin baik-baik, berproses, lalu kesepakatan bersama begitu, jangan tiba-tiba, jangan satu pihak begitu. Jadi layak diperjuangkan untuk putus baik-baik supaya kita tidak menyakiti dan tersakiti terlalu dalam, kira-kira begitu. Sekian acara dialogis kita hari ini. Terima kasih untuk sobat logis yang ada di layar, untuk Atal, untuk Elin, untuk Sondang, dan juga untuk Barman. Sampai jumpa di dialogis selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.